Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Nurfatia dari kelas 11 TCKT 1. Di sini saya akan membacakan tugas nomor 4. 1. Apa makna singkatan dari DNS? Jawaban: DNS singkatan dari Domain Name System Server. DNS adalah komponen dalam infrastruktur jaringan yang bertugas untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat menjadi alat IP numerik yang unik. Nomor 2. Apa fungsi utama DNS dalam infrastruktur jaringan? 1. Menerjemah nama domain. 2. Penyebaran informasi rute. 3. Penemuan layanan. 4. Caching. 5. Redundansi dan tingkat ketersediaan. Nomor 3. Bagaimana DNS memudahkan akses ke situs web? Penggunaan cukup mengetik nama domain, misalnya google.com, tanpa perlu menghafal alamat IP. 4. Apa itu DNS zone? Wilayah atau bagian dari ruang nama domain yang dikelola oleh server DNS tertentu. 5. Sebutkan 4 jenis server DNS yang terlibat dalam pemuatan halaman web. 1. Recursive Resolver, Root Name Server, TLD Name Server. 4. Autoritatif Nama Server. Nomor 6. Apa tugas DNS Root Server? Mengarahkan permintaan ke TLD server yang sesuai. Nomor 7. Apa peran DNS TLD server? Menyimpan informasi tentang domain pada tingkat ekstensi dan mengarahkan ke autoritatif server yang sesuai. 8. Jelaskan fungsi DNS autoritatif server. Menyimpan catatan DNS asli untuk domain dan memberikan jawaban final untuk permintaan nama domain. 9. Apa itu DNS Resolver server dan fungsinya? Menyimpan sementara hasil pencarian DNS di resolver atau browser untuk mempercepat permintaan berikut. 10. Apa itu caching dalam konteks DNS? Mengurangi waktu respon, menghemat bandwidth, dan mengurangi beban server DNS. 11. Mengapa DNS caching penting? Dengan memiliki banyak server di lokasi berbeda, distributed architecture, sehingga jika satu server gagal, server lain dapat menggantikan. 12. Bagaimana DNS mendukung redundansi dan ketersediaan tinggi? Menyediakan redundansi dan load balancing, menyediakan keamanan melalui DNSEC, menyediakan layanan email routing melalui catatan MX. Nomor 13. Sebutkan 3 fungsi utama DNS selain menerjemahkan nama domain. Jawaban: browser, recursive resolver, root server, TLD server. Autoritatif server mengembalikan IP ke browser. Nomor 14. Jelaskan proses permintaan DNS secara ringkas. Jawaban: mempercepat resolusi nama domain dari berbagai lokasi di dunia dan mengurangi beban server pusat. Nomor 15. Apa manfaat penyebaran informasi rute melalui DNS? Jawaban: memudahkan pengguna mengakses situs tanpa menghafal IP, mempercepat proses akses dengan caching. Nomor 16. Apa manfaat penemuan layanan dalam DNS? Jawaban: menghindari konflik alamat dan memastikan setiap domain hanya dimiliki oleh satu entitas. 17. Jelaskan potensi masalah jika susunan DNS bisa memengaruhi kecepatan. Jika jalur DNS terlalu panjang atau server DNS lambat, waktu akses situs menjadi lebih lama. 18. Mengapa adanya banyak langkah dalam penelusuran DNS bisa memengaruhi kecepatan? Jawaban:
Jika server tersebut gagal atau diserang, misalnya DDoS, domain menjadi tidak dapat diakses. 19. Apa resiko ketergantungan terhadap satu server DNS? Jawaban: karena cacat DNS di setiap pengguna bisa berbeda atau pembaruan DNS belum tersebar ke semua server. 20. Mengapa pembaruan DNS kadang tidak langsung terlihat oleh semua pengguna? Jawaban: karena adanya TTL (time to live) pada cache DNS yang menyebabkan informasi lama tetap tersimpan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.